HP 800.000 bisa apa aja ya? Yuk kita bahas. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini, gue akan mencoba mereview satu gadget yang udah gue beli kurang lebih 1-2 bulan yang lalu lah. Yaitu adalah Tecno Spark Go 2. Nah, sebagai background, gue beli HP ini untuk dua alasan. Yaitu yang pertama, untuk pekerjaan, untuk HP kantor gue. Dan yang kedua adalah untuk keperluan gue navigasi ketika gue naik motor. Nah, apakah untuk dua keperluan tersebut HP ini sudah cukup mumpuni atau ternyata masih kurang? Nah, mari kita bahas bersama. Oke, yang pertama kita bahas harganya. Untuk harganya, saya beli waktu itu 850.000 di tanggal 25 Juli, waktu hari kedua, hari pertama launching kalau nggak salah ya. Itu di harga 850.000 dengan ongkir saya beli kurang lebih 900-an lah. Jadi kalau harga aslinya 850 gitu. Nah, untuk harganya memang tidak bisa banyak komplain ya. Tapi juga dengan harganya itu sebenarnya udah memberikan spesifikasi yang bisa dibilang udah nggak bisa komplain aja sih intinya gitu. Yang pertama itu ada IP64 gitu. Terus juga layarnya sudah 120 Hz. Habis itu untuk baterainya juga cukup besar lah, cukup bisa dibilang cukup gitu. Terus juga nge-charge-nya juga cukup cepat, dan juga ini nih yang paling penting ada port 3,5 mm untuk headset. Nah, di video ini mungkin gue nggak akan bahas mengenai spesifikasi yang secara detail gitu ya, mungkin itu bisa ditonton di video lain. Jadi gue lebih ngebahas mengenai pengalaman gue menggunakan HP ini untuk spesifik penggunaan tadi gitu, untuk HP kantor, HP kerja gitu ya, dan juga untuk navigasi di motor ketika spesifik lagi lebih ketika gue touring gitu. Oke, yang pertama adalah layarnya. Layarnya ini resolusinya itu 720p. Saya lupa berapa inci, nanti saya akan tuliskan. Nah, untuk keperluan kantor gitu ya, dan juga navigasi sebenarnya nggak perlu yang resolusi yang terlalu bagus juga gitu. Jadi 720p itu sudah cukup bagus gitu. Nah, lalu juga layar ini tuh sudah mendukung hertz-nya itu sampai 120 Hz gitu. Sehingga apa ya namanya, idenya adalah bisa smooth gitu, scrolling, pindah-pindah aplikasi itu jadi lebih nyaman gitu ngelihatnya. Cuman ya walaupun dia 120 Hz, tapi masalahnya adalah jeroannya ini gitu, apa namanya, RAM dan juga GPU-nya yang tidak mengimbangi kemampuan layar dia yang bisa 120 Hz gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap terasa lambat gitu dalam melakukan navigasi di dalam HP ini. Nah, karena gue juga tadi yang gue bilang ya, gue pakai untuk navigasi ketika gue naik motor gitu ya, untuk Google Maps dan juga keperluan lainnya. Nah, ini hitungannya untuk layarnya di bawah matahari itu sudah bisa dibilang cukup gitu. Karena juga nggak terlalu banyak detail yang ingin dilihat gitu ya, karena kalau Maps itu kan cuman yang penting animasi gambarnya gitu kan. Nah, itu masih sangat terlihat di bawah matahari. Cuman kalau misalkan mataharinya pas banget menyinari layar ini, memang hampir nggak bisa kelihatan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian motor, biasanya mataharinya di belakang gitu persis gitu ya. Nah, itu bisa nggak akan kelihatan gitu layarnya. Cuman kalau mataharinya persis di atas kita gitu, dia kan nggak akan memantul pas di layarnya ya. Jadi itu layarnya masih sangat bisa kelihatan gitu. Untuk di siang hari, siang bolong tuh jam 12 lah gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin soal kinerja dari HP-nya gitu ya, ketika kita pakai untuk kayak misalkan saya keperluan kerja, scrolling aplikasi, chat, kantor gitu, juga email, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa dibilang cukup gitu. Cuman beberapa kali saya menemui masalah gitu, karena juga tadi RAM dan GPU-nya juga yang bisa dibilang bukan yang terbaik lah, bukan yang menengah juga bahkan. Itu saya pernah beberapa kali hanya untuk melakukan chat gitu ya, membalas chat aja, itu nge-hang HP ini. Nah ya, begitulah, kadang-kadang suka kayak gitu, cuman tiba-tiba menjadi lebih baik lagi gitu, terus kadang-kadang muncul lagi masalah kayak gitu. Nah, untuk pindah-pindah aplikasi juga, itu juga bisa dibilang lambat ya, karena GPU dan RAM-nya tadi, jadi serasa kurang responsif gitu. Kita kadang-kadang tuh kalau misalkan mau pindah
aplikasi gitu. Kita ngerasa ini udah kepencet atau belum gitu ya. Makanya HP ini sejak dari awal sudah mengaktifkan mode getarnya gitu ketika kita mencet, supaya kita tuh tahu sebenarnya kita tuh udah mencet atau belum gitu, karena saking lamanya perpindahan antara aplikasi gitu, atau kita misalkan pindah ke home gitu, nah itu terasa banget lambatnya. Nah terus juga beberapa fitur dari Android gitu ya, mungkin kalian biasa pakai, misalkan kayak split screen atau float screen gitu ya. Kalau split screen kan dia membelah layarnya menjadi dua aplikasi dalam satu screen gitu ya, atau misalkan floating screen itu kan kayak misalkan kalian nonton video terus videonya akan floating gitu, sedangkan kalian bisa ngecek video atau bukan video, aplikasi lain lah gitu. Nah itu tuh sepanjang pengetahuan saya nggak ada di sini gitu. Kayak misalkan kalau di HP saya yang Samsung gitu, ketika saya nonton YouTube dan saya ingin pindah ke aplikasi lain, biasanya kan otomatis video YouTube itu akan floating gitu ya ke ke depan layar gitu ya. Terus di belakang layarnya itu adalah home kita gitu. Terus kita bisa pakai untuk menggunakan aplikasi lain secara bersamaan gitu. Nah, untuk di HP ini sayangnya sepertinya tidak ada gitu. Saya sudah coba setting-setting, cari tahu di Google, sepertinya tidak ada gitu untuk fitur itu. Nah, sangat disayangkan sih, karena ketika saya misalkan lagi mau touring gitu ya, naik motor menggunakan HP ini sebagai navigasi, saya sebenarnya pengen bisa HP ini tuh split screen gitu, supaya misalkan di atasnya itu Google Maps-nya gitu ya, terus di bawahnya itu adalah YouTube misalkan, atau misalkan Spotify gitu. Nah itu nggak bisa di sini. Spotify juga tidak bisa terbuilt-in, entah kenapa di dalam Google Maps-nya gitu ya, karena biasanya tuh bisa di dalam Google Maps tuh bisa dimasukin aplikasi Spotify lah intinya, untuk kita bisa navigasi next atau back gitu atau stop. Di sini saya belum menemukan itu. Nah tapi untungnya seenggaknya kalau misalkan kayak YouTube gitu ya, kalau kalian punya YouTube Premium, ini masih bisa background sound gitu ya. Jadi ketika kalian buka YouTube terus kalian pindah ke aplikasi lain, setidaknya suara dari YouTube itu masih bisa kedengeran lah di aplikasi lain gitu, sambil kalian scrolling aplikasi lain. Nah itu ya sebenarnya juga sebagaimana Spotify bekerja gitu ya. Biasanya kan Spotify juga kayak gitu, kalian play, kalian pindah ke aplikasi lain, suaranya masih jalan gitu. Nah juga yang cukup menarik sebenarnya di HP ini adalah adanya Dynamic Island gitu. Ini sebenarnya ngikutin Spotify. Nah ini gua coba ini ya. Ini misalkan lagu ini, terus saya pencet home. Nah ada Dynamic Island-nya di sini. Jadi kalian bisa pencet gitu ya untuk menavigasikan musiknya lah, mau di next atau di stop gitu. Nah itu salah satu edition yang cukup menarik sih. Sama tuh Dynamic Island-nya juga bisa nampilin Google Maps, YouTube juga seharusnya bisa, dan beberapa aplikasi lah mungkin yang support, tapi yang basic-basicnya kayak tadi yang sebutkan itu ada, dan itu cukup membantu sih di HP ini. Nah bagaimana dengan suara dari HP ini? Nah suaranya bisa dibilang seadanya gitu, jadi memang kencang gitu, cuman detailnya itu hampir nggak ada. Bisa dibilang. Jadi ya yang penting kedengeran aja nggak sih sebenarnya untuk musik gitu, atau misalkan YouTube gitu ya, mendengarkan podcast ya masih kedengeran lah. Cuman kalau untuk suara tuh saya yang menjadi concern tuh sebenarnya volumenya tuh yang agak random sih menurut saya, karena dia tuh antara volumenya kenceng banget atau sama sekali hilang gitu suaranya. Jadi dia nggak ada volume yang levelnya itu menengah gitu. Kadang-kadang saya selalu ngerasa pengen dengerin yang nggak terlalu kenceng gitu ya, tapi nggak terlalu pelan juga, masih kedengeran. Nah itu nggak bisa di HP ini sayangnya. Ya nggak tahu sih itu karena apanya ya, nggak tahu juga. Nah terus gimana sih pengalaman saya menggunakan ini untuk dipakai navigasi ketika saya motoran gitu. Nah untuk spesifik itu ya, menurut saya sudah sangat cukup gitu. Apalagi dengan baterainya yang saya nggak ingat juga berapa mAh gitu ya. Cuman saya pernah pakai itu hampir seharian gitu ya. Dari
jam 10, mungkin jam 10 sampai jam 8 malam itu baterainya masih ada. Ya mungkin udah mau habis juga sih sebenarnya. Mungkin sekitar 15% kali waktu itu ya. Nah, tapi cukup gitu buat seharian. Jadi kayak saya sebenarnya kebayang kalau buat touring gitu ya seharian full, misalkan berangkat pagi gitu sampai sore itu masih cukup banget berarti. Dan apalagi kalau misalkan siangnya lagi istirahat bisa sambil ngecas, ya ini sangat cukup gitu kan secara baterainya. Cuman ya tadi gitu untuk layarnya kadang-kadang masih kalah lah sama matahari. Cuman kan kalian juga nggak perlu yang harus ngelihat layar terus-menerus gitu kan. Jadi ya cuman kadang-kadang lihat, dan juga sebenarnya kan untuk jadi patokan aja kira-kira berapa kilometer lagi belok kanan atau belok kiri gitu kan. Mungkin terakhir ngebahas terkait OS-nya. Jadi OS dari Spark Go 2 ini kalau saya hidupin gitu ya, tulisannya sih Android Go ya. Tapi rasanya sih sebenarnya kayak Android yang full version. Nah, buat kalian yang mungkin penggunaannya buat kantoran yang seperti saya gitu kan, kalau kalian yang spesifik harus pakai Workspace Hub gitu, jadi ada aplikasi kantor yang memang harus menggunakan aplikasi yang spesifik ya, Workspace Hub itu. Untungnya HP ini support hal itu ya, jadi bisa diinstal, terus habis itu akan terinstall gitu ya work profile-nya secara otomatis gitu dari aplikasi kantor kalian. Jadi HP ini masih cukup oke lah buat kantoran. Cuman tadi ya itu ya, mungkin minusnya adalah masih terlalu lelet sih buat kantoran ya. Mungkin kalau misalkan buat kantoran bisa ambil yang spesifikasinya di atas sedikit dari ini. Mungkin itu sudah cukup gitu. Nah, untuk kamera, gua nggak akan review banyak karena juga nggak terlalu gua pakai gitu ya. Cuman ya untuk foto-foto dokumen gitu ya. Untuk foto kayak saya biasanya pakai tuh untuk video saya unboxing paket-paket saya yang beli di e-commerce gitu ya. Ya paling buat itu aja, jadi saya nggak terlalu detail gitu melihat hasilnya. Tapi ya cukup lah untuk harganya. Balik lagi, sejak awal kita tidak bisa banyak komplain. Seenggaknya berfungsi dengan baik gitu kan, layarnya muncul, habis itu kameranya berfungsi, speakernya berfungsi, ya itu aja gitu. Untuk harganya, terutama kalau pakai harga yang saya beli gitu ya waktu launching, ya saya nggak bisa komplain apa-apa. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang buat yang udah nonton. Kesimpulannya apa? Mungkin HP ini adalah HP yang benar-benar nggak bisa diandelin kalau misalkan kalian cuma punya satu HP ya. Tapi memang ini cocok buat kalian yang punya kebutuhan tuh yang nggak terlalu banyak gitu ya. Cuman buat chat, buat sosmed mungkin ya, tapi juga mungkin udah mulai agak berat gitu ya. Kamera juga nggak terlalu bagus gitu. Jadi bener-bener kayak cocoknya untuk HP kedua sih sebenarnya menurut saya. Pun kalau mau pakai jadi HP pertama ya, dengan harganya, dengan apa yang spesifikasi yang diberikan gitu ya, kalian juga nggak bisa komplain gitu. Karena seenggaknya HP ini tuh bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang terbaru gitu kan. Udah, itu aja. Dan mungkin juga masa pakai HP ini untuk saya pribadi gitu ya, mungkin cuma 1 tahun gitu, 1 tahun lebih dikit, mungkin nggak sampai 2 tahun gitu. Kita nggak tahu juga ini bisa bertahan Android-nya sampai kapan gitu kan. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Please subscribe jika kalian suka konten ini, konten gadget, konten touring saya, pokoknya konten yang berhubungan sama traveling gitu ya. Silahkan subscribe, dan kalau kalian suka, klik tombol like dan komen jika kalian punya pertanyaan spesifik mengenai Tecno Spark Go 2. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.